Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar Morning Market Call pada pagi hari ini tanggal 22 Desember 2020. Jumpa lagi dengan kami tim riset Philip Securities dengan saya di sini Michael. Pagi ini akan membawakan berapa ya view kami terhadap market pada pagi hari ini. Baik, kita mulai saja ya untuk webinar pada pagi hari ini. Beberapa market drivers yang akan menjadi ya penggerak market pada hari ini bisa Bapak Ibu lihat di sini ada terkait dengan perkembangan dari COVID-19 dan dari stimulus perekonomian Amerika Serikat. Ini yang sangat menjadi penentu pergerakan indeks pada hari ini. Untuk indeks saham di Asia pagi hari ini Selasa ya, tanggal 22 dibuka turun. Ya, kompak dibuka turun ya karena timbulnya kekhawatiran baru atas virus corona atau COVID-19. Berbagai negara di dunia menutup perbatasan mereka dengan Inggris ya akibat ketakutan mengenai virus COVID-19 varian baru ya yang lebih menular daripada virus aslinya. Beberapa negara penting seperti Prancis sudah melarang ya perjalanan dan pengiriman barang dari dan dengan tujuan Inggris sehingga mengarah pada kemungkinan adanya kelangkaan bahan makanan di Inggris menjelang libur Natal. Kemudian selain itu muncul juga sejumlah kekecewaan mengenai nilai paket stimulus Amerika Serikat yang dianggap terlalu kecil. Pada hari Minggu lalu ya, politisi telah mencapai kesepakatan atas paket stimulus nilai 900 miliar US dolar ya, serta anggaran belanja sementara pemerintah Amerika Serikat. Paket stimulus ini akan mencakup bantuan langsung tunai sebesar 600 USD bagi warga Amerika Serikat, kemudian sisanya 300 USD per US dollar per minggu ya ini untuk tunjangan pengangguran bagi individu yang mengalami kehilangan pekerjaan. Kemudian bantuan untuk UKM lebih dari 300 miliar US dollar ya, di mana 284 miliar USD-nya merupakan pendanaan kembali program Triple P atau Paycheck Protection Program serta puluhan miliar dalam bentuk berbagai bantuan lainnya ya, termasuk bantuan sewa rumah, kemudian bantuan broadband internet, dan dana pendistribusian vaksin. Kemudian DPR akan melakukan voting ya atas paket stimulus ini pada hari Senin waktu Amerika Serikat sebelum mengirimkan ini ya persetujuan ini ke Senat atau DPD. Kemudian dari sisi makroekonomi, investor mencerna data penjualan retail ya untuk bulan November di Australia yang tumbuh sebesar 7% secara bulanan. Jadi secara bulanan sudah ada ini ya apa namanya kinerja positif dari penjualan retail di Australia. Untuk pagi hari ini kita perkirakan ya seiring dengan koreksi yang dalam ya dari market di Wall Street semalam kurang lebih 1%-an, kemudian di Asia juga melemah. Kita perkirakan untuk hari ini IHSG juga akan bergerak bearish moderat dengan area support di sekitar 6.061 dan resistennya di 6.164. Ini untuk market map-nya semalam tutup melemah untuk indeks Wall Street, S&P, Nasdaq, kemudian Dow Jones, hanya Dow Jones yang tersisa mencoba positif ya. Kemudian di Europe juga negatif, Asia juga negatif. Hanya saja kemarin untuk
ISG ya masih bisa eh, meningkat ya 1%-an kemarin. Untuk komoditis cukup merah ya rata-rata. Kemudian kami memiliki beberapa ini ya berita dari sisi korporasi. Yang pertama dari ISAT atau Indosat. PT Indosat Tbk sedang menyelesaikan ya pembicaraan tahap lanjutan terkait dengan rencana merger dengan CK Hatsion ya Holdings Ltd dari Hong Kong yang memiliki Tri Indonesia ya. Perjanjian merger tersebut akan membuat kedua belah pihak sebagai pemegang saham mayoritas pada entitas baru yang nantinya akan terbentuk. Adapun saat ini Ooredoo menguasai 65% dari saham ISAP. Kemudian kedua ada dari emiten produsen plastik ya. Plastik tuh ini. Direktur Pancabudi Idaman mengatakan volume produksi sepanjang 2020 akan meningkat sekitar 4,76% secara tahunan menjadi sekitar 110.000 ton dan terus tumbuh pada 2021. Yang terakhir ada dari emiten BIF ya. Estetika Tata Tiara atau BIF mengumumkan rencana penggalangan dana dalam rangka penambahan modal dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD atau rek issue. Rek issue ini akan dilaksanakan dengan melepas maksimal 1,8 miliar lembar saham. Oke, ini dari foreign flow kemarin asing kembali mencatatkan ya sekitar 607,4 billion rupiah sehingga year to date untuk net sales sepanjang tahun ini 60,21 triliun rupiah. Untuk hari ini kami memiliki beberapa dari teknikal ya secara teknikal untuk rekomendasinya pada hari ini dari saham sektor consumer goods ada Indofood, INDF untuk short term memang terlihat bearish ya, cuman dari sisi medium term nampaknya masih sideways dan memang kemarin setelah membentuk support yang cukup kuat, akhirnya dia berhasil reverse ya, pullback dengan cukup kuat kemarin penguatannya. Jadi untuk hari ini kami merekomendasikan buy on weakness dari saham INDF dengan level masuknya di sekitar 7.000 hingga 7.050 dan untuk target terdekatnya ini ada di sekitar 7.150 dan target price kedua di sekitar 7.350. Untuk stop loss area ada di 6.800 hingga 6.700. Yang kedua ada Doit. Untuk Doit kita perhatikan short term memang ada pola sideways, namun untuk medium term masih dalam fase penguatan atau bullish. Sehingga untuk trade kami pada pagi hari ini merekomendasikan trade buy Doit di 426 dengan target terdekat di 450 dan target berikutnya di 490. Untuk stop loss areanya ada di sekitar 406.
Ya, jadi ada 2 saham yang kami rekomendasikan pagi hari ini, ada Doit, trade by 426, dan untuk INDF buy on weakness di 7.000 hingga 7.050. Oke, baik. Demikian sesi webinar pada pagi ini. Untuk view-nya ya, kami membuka sesi Q&A bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Kita akan langsung menjawab pertanyaan Bapak Ibu segera. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan pertama kita mulai ya dari dari Pak Hendrali, untuk Excel, ASRI, dan Base ya. Oke. Kita akan lihat. Iya, untuk Excel memang ini pergerakannya sudah beberapa target dari kami sudah tercapai, mulai dari 2.600-an hingga 2.900. Target berikutnya ada di sekitar 3.000 ya, jadi bisa di hold dulu hingga 3.000. Setelah itu agak rawan ya untuk pergerakan berikutnya karena memang sudah tinggi juga ya, pergerakannya sudah di atas rata-rata moving average dari 200 harinya. Ya, seperti itu. Jadi kita hold dulu hingga 3.000. Kemudian ini sudah mulai berada di level overbuy ya. Jadi ada kemungkinan ada koreksi ke depannya. Oke, kemudian yang kedua ada saham ASRI ya. Kita akan lihat. Ya, untuk ASRI ini masih dalam tren penguatan. Kita masih bisa hold dengan targetnya kurang lebih masih di sekitar 300 ya, hingga 300 dulu. Supportnya sekarang ada di sekitar 260. Jadi kalau
pergerakannya sudah mulai ada penurunan ya di ke bawah 260 itu sudah sebagai warning ya, ada potensi ke depannya akan ada koreksi lanjutan seperti itu. Diperhatikan stop loss di 260 karena ini penguatannya sudah terlalu tinggi ya, juga sudah di atas moving average rata-rata dari 200 hariannya. Kemudian untuk base kita akan lihat Bekasi Fajar ini rawan koreksi juga ya, kalau dari kita lihat dari harganya sudah naiknya juga sudah lumayan signifikan juga. Dari sisi RS-nya juga ya sudah mulai terbentuk dead cross, jadi ada potensi koreksi juga untuk base nih. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Pak Riko. Pak Riko bertanya mutasi virus di Inggris ini ya berpengaruh ya, lumayan berpengaruh terhadap kekhawatiran investor di bursa Inggris, Eropa ataupun juga di Asia ya. Dibuktikan juga kemarin malam ya ditutup negatif untuk bursa Eropa, kemudian Asia juga meresponnya negatif juga. Karena kalau di Eropa juga ini berpotensi, di Inggris ada potensi lockdown yang lanjutan, membatasi juga arus pergerakan ini ya orang ya ke dalam maupun keluar Inggris. Kemudian bahan baku makanan seperti itu impor dari luar ke Inggris juga akan terhambat, ekspornya juga terhambat. Jadi aktivitas perekonomian akan kembali terhambat, itu menyebabkan rata-rata bursa ditutup negatif ya kemarin. Kekhawatiran juga bahwa mutasinya mulai akan berkembang juga, bisa menyebar juga keluar Inggris maupun keluar Eropa seperti itu bisa berpengaruh juga ke indeks. Kemudian berikutnya ada Pak Luskito bertanya saham BMTR, MNCN ya berapa? Oke, untuk BMTR masih dalam tren penguatan ya, belum mengakhiri tren penguatannya, jadi kita masih bisa buy dengan target di sekitar 330 hingga 350 ya. Ini untuk BMTR cukup oke juga dari patternnya, ada pola reverse yang cukup baik ya di BMTR. Kemudian untuk berikutnya ada MNCN. Untuk MNCN target pertama sudah tercapai 1000, kemudian target kedua juga 1200-an. Kita lihat lagi ya ini sejauh mana bisa naik ya untuk MNCN. Iya, ternyata target berikutnya resisten berikutnya ini ada di sekitar 1400 untuk MNCN. Ya, jadi masih bisa untuk buy MNCN target 1300 hingga 1400 dengan area stop loss ini ada di sekitar 1180 ya. Jadi kalau sudah ke bawah 1180 ini jadi warning juga ya. Perlu diperhatikan sebagai area stop loss. Ya, kemudian untuk gajah tunggal sudah break beberapa kali ya, target dari 550, kemudian 600 juga sudah break. Sekarang sudah mencapai level 680. Kita akan lihat lagi dari pergerakan bulan tahun-tahun sebelumnya sejauh mana dia bisa bergerak.
Iya, nampaknya untuk tahun ini sudah mulai terbatas ya targetnya. Kira-kira targetnya 680 hingga 700 untuk gajah tunggal. Jadi lebih baik hold dulu untuk gajah tunggal. Dan Pak Lus kita juga tanya Bank BJBR ya, tekan lihat Bank Jawa Barat. Oke, BJBR masih dalam tren uh, kenaikannya ya, mengakhiri pola sideways-nya di bulan Oktober November, target di sekitar 1000, kita akan lihat ya 1800 ya, sekitar 1800. 1800 hingga 1860 untuk BJBR. Ya, masih bisa di hold ataupun boleh trading buy untuk BJBR. Dan Pak Robertus sahamnya Adaro, kita akan lihat. Iya, untuk Adaro memang pergerakannya untuk short term sudah mulai terkonsolidasi ya, mencermati juga harga dari batu bara yang sudah terlampau tinggi ya untuk Newcastle-nya. Benchmarknya sebenarnya sudah 8 level 80-an itu sudah termasuk tinggi ya untuk level sekarang. Jadi kalaupun untuk valuasi sendiri kami untuk Adaro memang sekarang ada di level 1600 ya, 1610 itu udah targetnya Adaro, karena dari PBV-nya sendiri selama 5 tahun terakhir memang dia rata-ratanya di 1 kali. Jadi ini sudah memang mendekati uh, harga sekarang sudah mendekati ya harga ini ya PBV 5 years-nya. 5 years PBV-nya di 1 kali itu targetnya di 1600. Jadi lebih baik di hold saja ya untuk Adaro. Dan ini juga harganya juga ya, dia sudah menyesuaikan dia 1600 juga sudah sebagai resisten juga nampaknya. Jadi untuk sekarang take token aja ya, kita kurang lebih trading buy sekarang 1550 masuk, kemudian sell di 1600 ya. Dia masih bisa untuk trading buy. Dari sisi RSI sih bisa ya. RSI sudah oversold juga, bisa nih untuk kembali masuk ya. Trading buy kurang lebih targetnya 1600. Kemudian untuk jasa marga, oke, untuk jasa marga kita lihat dari grafik ini memang sudah mencapai ya beberapa area targetnya, kurang lebih di 4600, kemudian sudah ke 4800 juga, tapi dia masih konsisten ya dalam tren bullish-nya, jadi masih oke untuk sekarang. Kita lihat lagi targetnya
Dia juga sudah berhasil tutup gap ya. Ada gap penurunan di bulan Maret, kemudian di bulan Februari juga. Jadi untuk sekarang kita view-nya target lanjutan dari jasa marga ini berpotensi ke area 4.900 ya. Ya, 4.900. Iya, bisa kembali masuk ya ke saham ini trading lagi hingga 4.900 untuk target dari jasa marga. Kemudian berikutnya ada saham yang ditanyakan, ada saham ya Pegas ya. Kita akan kembali lihat untuk Pegas. Untuk Pegas kita lihat sebenarnya sudah ada potensi penurunan ya. Sudah over juga dari sahamnya. Target-target kami kemarin kan sudah sempat bahas ya sekitar 1.000. Kalau menggunakan beberapa chart memang beberapa tools ya, memang ini sudah mencapai targetnya. Kalau kita lihat sekarang dari sisi harga terendah hingga resisten terdekat, kita lihat ya. Iya, kalau kita lihat targetnya memang 1.000 pas ya di sini. Range kenaikan dari harga terendah dia di 900 hingga 1.400 kita bisa jadikan juga sebagai alat ya atau range berikutnya untuk penguatan dari Pegas, jauh mana dia bisa menguat. Ternyata memang area penguatannya itu di 1.800 hingga 1.900 ya targetnya untuk Pegas, dan ini juga sudah tercapai. Lagi-lagi sudah tercapai untuk Pegas. Kemudian kemarin juga sudah terbentuk pola shooting star ya, atau pola bintang jatuh. Ini memang menandakan penguatannya sudah tidak kuat, momentum penguatannya sudah mulai berakhir, jadi ada potensi pembalikan arah atau koreksi ya untuk Pegas. Jadi kita lebih suka sell ya untuk Pegas untuk level harga sekarang. Kemudian Pak Wisbar Luis tanya GMFI ya. Kemudian Indofood. Untuk Indofood tadi kami baru merekomendasikan buy on weakness ya Pak ya. Polanya juga bagus tadi. Mungkin kita ke GMFI dulu yang belum dibahas ya. Ya untuk GMFI memang kalau diperhatikan dulu tuh di tahun awal-awal 2020 memang ya, sebelum ada pandemi dia harganya range-nya itu wajarnya di sekitar 160 hingga 190. Ya, jadi untuk penguatan sekarang kan di 166. Jadi kita lihat masih ada potensi penguatan, dia minimal ke 175 ya. Ya, jadi sekarang akan lebih terkonsolidasi dulu di area 160 hingga 180, minimal ke 175 ya. Ya, atau harga harga tertinggi pada pagi hari ini 175. Sarannya hold ya untuk GMFI, target 175 hingga 180 ya, bisa diperhatikan. Kemudian berikutnya untuk
Indofood tadi kami sudah sarankan untuk buy tadi ya, buy on weakness tadi di sini kami sudah bahas ya tadi. Ya, kalau untuk pagi ini Indofood tadi kami buy on weakness 7.000 hingga 7.550. Targetnya di 7.150 hingga 7.350. Ini ya untuk Indofood ya Pak Wisbar. Kemudian kita balik ke chart untuk saham yang berikutnya ada Demas ya. Ya untuk Demas short term masih ada pola koreksi tapi overall masih sideways ya. Tapi ada cenderung ada di level yang lebih tinggi ya, meski sideways dia sidewaysnya lebih tinggi dibandingkan sidewaysnya bulan September hingga Oktober gitu. Untuk sekarang kita lebih suka hold dulu. Dia dari sisi pola ya ada kecenderungan membentuk pola segitiga ya atau triangle. Nah, jadi memang masih belum jelas juga ya akan kemana harganya, bisa dua arah, kita lihat dulu. Ya, jadi kalau kita lihat dia butuh satu ini dulu ya, apa namanya? Satu konfirmasi dulu. Kalau dia bisa tembus ke atas 25, tembus ke atas 254 ya. Kalau bisa tembus ke atas 254 berarti dia ada konfirmasi dia bisa menunjukkan penguatan ke 260. Tapi sebaliknya jika dia uh, terkoreksi ke bawah 248 ya. Jika ke bawah 248 maka dia ada potensi melanjutkan pelemahan seperti itu. Ke bawah 248. Kita perhatikan dulu nih apakah dia bisa tembus atas 254 ya. Kalau ke atas 254 dia ada peluang untuk menunjukkan penguatan ya hingga ke 260 target. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada saham Pegas, tadi kami sudah bahas ya Pak Wisbar, terima kasih. Pak Anthony Trigan, Pegas juga kami sudah bahas. Kemudian kita akan cek lagi untuk Adikarya. Memang Adikarya sejauh ini sangat atraktif ya pergerakannya. Kan sedang masuk ke pemantauan bursa juga kemarin. Ya, ini kita lihat. Memang untuk medium memang ya masih dalam fase super uptrend, belum ada uh, perubahan ya di sisi harga, ada sisi trennya, tapi ada kecenderungan untuk terkoreksi juga.
Ya untuk Adikarya, jadi, memang, harganya juga sudah over, kita lebih suka hold dulu, target kurang lebih masih di 1.650 ya. Iya, untuk valuasi juga, sudah over overpriced juga untuk sekarang. Baik, kemudian berikutnya ada KLBI ya, kita akan lihat dulu, dari chart-nya.
Oke, kita balik ke chart ya. Mohon maaf, Bapak Ibu tadi ada sedikit error, tapi ini sudah bisa ini ya kembali diperbaiki. Kita kembali, kemudian eh, Pak Arif tanya KF ya, MAPI dan BDMN. Oke, kita akan lihat dari KF dulu, bagaimana apakah dia sudah konsolidasi. Ya, nampaknya dia masih akan terkonsolidasi untuk KF. Perhatikan ini dia sudah terbentuk pola support yang cukup baik ya di level 4.000, dan ini ada sedikit pola reverse atau pullback dari harga 4.100 ya. Sekarang dari 4.400 ada potensi dikit lagi ke 4.600. Jadi lebih baik ada kita trading buy dulu ya untuk KF. Namun lagi-lagi tidak untuk jangka panjang ya, mengingat valuasi dari saham-saham sektor farmasi ini sudah tidak wajar ya, atau di atas kewajaran. Jadi lebih baik untuk trading buy masih oke, 4.600 sebagai target KF. Kemudian berikutnya ada MAPI. Kita akan cek untuk MAPI ya. Ya, untuk MAPI kita perhatikan trading bisa untuk masuk kembali buy, targetnya 950. Tapi perlu diperhatikan area stop loss ini ada di sekitar area 880 ya, 875 hingga 880 sebagai area stop loss. Ya, jika dia ke bawah 87 ya, itu sudah artinya sudah masuk ke bearish ya, bearish trend gitu. Untuk sekarang masih bisa di hold ataupun atau ini ya, kembali trading buy, targetnya 950. Kemudian terakhir ada BDMN. Untuk BDMN masih bisa untuk hold targetnya di 3.415 ya, 3.3420. Jangan lupa stop loss di area 3.290. Kalau kita ada tanya saham Soji ya, kita akan lihat ya Soji. Soji Lines agak rawan ya kalau kita perhatikan, sangat ini ya pergerakannya. Target sih 325 ya. Tapi kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, memang tahun sebelumnya memang area tertinggi di 260 ya. Dia membentuk target tertinggi yang baru ini. Iya, harga ini di 300 memang merupakan harga di 2 tahun lalu ya, 2018 dia memang sebelum pernah di harga 300. Jadi memang kalau kita bandingkan dengan harga tahun 2 tahun yang lalu, memang resistennya ada di sekitar 300 hingga 305 ya. Ya, mungkin trading buy juga untuk Sochi masih bisa ada sedikit celah ya untuk dimanfaatkan pergerakannya. Untuk area stop loss, batasi kerugian jika penurunannya sudah lebih ke bawah dari 280 ya. 280 area stop loss untuk Soji. Bu Dwi tanya TLKM ya. Kita akan cek bagaimana pergerakan dari TLKM.
Iya, untuk TLKM kita perhatikan target 3.600 sudah tercapai bahkan sebelum akhir tahun ya. Sudah mendekati akhir tahun tapi sudah tercapai 3.600. Jadi kita sekarang realisasikan dulu ya ke eh, profit yang ada, masuk lagi ini kalau sudah mendekati level 3.400 ya. Iya, masuk lagi jika mendekati level 3.400, targetnya masih sama 3.600 hingga akhir tahun. Kemudian berikutnya Pak Luna ya, Bu Luna menanyakan saham India apakah ada prospek tembus ke 2.000? Ya, untuk Indi sebenarnya di level 2.000 ini sebagai confirming area ya, apakah dia masih bisa sustain untuk naik atau tidak. Jadi sebaiknya sih kita hold dulu untuk Indi. Memang sebelumnya pernah tembus ke atas 2.000 ya, cuma tidak berlangsung lama, kemudian masih terkonsolidasi lagi di 2.000-an. Kita butuh satu kali confirming lagi untuk ini, kalau bisa kembali ke tembus ke atas 2.000 itu baru ya bisa sebagai ini ya, apa namanya, konfirmasi bahwa dia bisa lanjut ke 2.100 hingga 2.200. Sekarang mungkin adanya konsolidasi dulu ya untuk ini. Kemudian Bu Selvi tanya BBKP ya. BBKP kita akan cek untuk BBKP. Bank Bukopin, ya naikannya juga sangat tinggi ya untuk BBKP. Ya untuk BBKP kalau kita bandingkan dengan harga di tahun 2 tahun lalu memang sebenarnya sempat ya menyentuh area 500-an. Jadi kalau kita perhatikan target berikutnya harusnya bisa ya ke 600, sekitar 660 hingga 670 target berikutnya untuk BBKP. Mungkin hold dulu saja untuk sekarang. Nah, BBKP juga sebenarnya semenjak pandemi ini memang valuasi udah cukup murah ya, di 0,2 kalian. Dibandingkan dengan beberapa banking lainnya sudah di atas 1 kali ya. Jadi sebenarnya sekarang pun ini baru mendekati targetnya ya, 670 ya. 670 sebagai targetnya untuk BBKP. Iya, karena harga valuasi yang murah ini maka dimanfaatkanlah oleh beberapa spekulan ya. Ya uh, dinaikkan sedemikian rupa beberapa broker ya, sehingga uh, sangat tinggi juga kenaikannya. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi PBV, kita akan cek ya BBKP sejauh apa harganya sekarang. Nah, kalau dari sisi PBV ini dia sekarang ada di level sudah 2 kali ya, dengan penguatan yang sudah sangat tajam.
Sedangkan saat masih di harga 170-an, dia masih sekitar 0,2 kali ya. Sekarang sudah over ya harganya. Jadi kan di hold dulu saja untuk BBKP. Sekarang udah 2 kali PBV. Baik, demikian untuk sesi webinar kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas ininya ya, partisipasinya pada pagi hari ini. Mohon maaf atas beberapa kekurangan dalam penyampaian kami pada hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di webinar berikutnya, di webinar terakhir untuk minggu ini, besok ya, hari Rabu tanggal 23 Desember. Oke, terima kasih dan salam cuan untuk Bapak Ibu peserta webinar. Terima kasih.